Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih lanjutkan materi-materi untuk persiapan ujian akhir. Nah, di video kali ini Miss akan bahas tentang segitiga. Segitiga itu salah satu materi di kelas 7 ya. Oke, simak baik-baik. Yang pertama ada segitiga. Segitiga itu adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 garis lurus. Nah, jadi karena segitiga ada 3 garis ya, saling berpotongan dia. Nah, segitiga ini juga dibentuk oleh 3 buah titik sudut. Jadi, tapi dia tidak segaris ya, jadi terus dihubungkan. Nah, maka bisa kita tarik kesimpulan segitiga itu sisinya ada 3 dan sudutnya pun ada 3. Jenis-jenis segitiga itu bisa dilihat dari panjang sisinya pertama. Nah, kalau dilihat dari panjang sisinya ada 3 macam. Pertama, segitiga sembarang. Maka panjang ketiga sisinya berbeda. Lalu ada segitiga sama kaki. Panjang 2 sisinya sama. Dan terakhir segitiga sama sisi. Nah, seluruh sisinya sama panjang. Yang kedua, kita juga bisa lihat jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ada segitiga lancip, kalau segitiga lancip itu tiga-tiganya sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Jadi kalau lancip itu kurang dari 90 derajat. Kalau segitiga tumpul, salah satunya, ya, salah satu sudutnya itu sudut tumpul atau lebih besar dari 90 derajat. Kalau segitiga siku-siku, salah satu sudutnya 90 derajat. Lalu sifat-sifat segitiga. Nah, pertama, jumlah besar ketiga sudutnya itu 180. Lalu yang kedua, sisi terpanjangnya terletak di hadapan sudut terbesar, demikian pula yang terpendek. Nah, jadi urutan ya, sisi yang terpanjang berarti dia ada di hadapan sudut yang terbesar. Atau sisi yang terpendek berarti dia berada di hadapan sudut yang terkecil. Nah, besar sudut luar itu jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus. Kan segitiga sudutnya ada 3 tuh, berarti sudut yang di luar itu total dari jumlah 2 sudut yang di dalam, tapi bukan yang berpelurus atau yang lurus sama sudut itu. Nah, yang terakhir, syarat suatu segitiga, jadi kalau kita punya beberapa panjang sisi, dia bisa menjadi segitiga syaratnya jika jumlah 2 sudut yang pendek itu lebih besar dari sudut yang terpanjang. Nah, atau kalau dituliskan seperti ini, sisinya ABC di mana urutannya A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, sehingga C paling panjang ya. Nah, itu bisa dibentuk segitiga kalau A tambah B lebih besar dari C. Nah, ini tentang segitiga. Selanjutnya, garis-garis istimewa pada segitiga. Pertama, garis tinggi. Nah, garis tinggi itu dia tegak lurus sama alas. Nah, jadi ini ada CD, jadi CD ini tegak lurus sama AB. Ada AE, ada BF. Lalu yang kedua, garis bagi. Garis bagi itu membagi sudut yang di hadapannya sama besar. Misalkan CD. Nah, CD ini sudutnya sama besar nih, ya. Lalu BE, nah sudut B ini sama besar, membagi 2 sama besar. Lalu ada garis berat. Kalau garis berat itu membagi sisi di depannya sama panjang. Nah, kalau bagi tadi di sudut yang sama panjang. Kalau garis berat sisinya yang hadapan sama panjang, tapi dihubungkannya dari titik sudut di hadapannya, ya. Jadi dari titik sudut di hadapannya itu membagi 2 sama panjang. Dan yang terakhir garis sumbu. Garis sumbu itu sama, membagi sisi sama panjang, tapi tegak lurus dengan sisi tersebut. Kalau garis berat dihubungkan dari sudut di hadapannya, kalau garis sumbu dia tegak lurus dengan sisinya. Gitu, itu garis sumbu. Selanjutnya luas dan keliling. Nah, pertama kalau segitiga yang sembarang, jadi sisinya beda semua, maka kita bisa cari luas itu adalah akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Nah, S itu setengah keliling. Nah, keliling itu apa? Kita tinggal jumlahkan ya sisi-sisinya. Itu segitiga sembarang. Kalau bentuknya segitiga sama sisi, nah luas segitiganya itu tinggal 1/4 S kuadrat akar 3. Ya, S itu panjang sisinya. Tingginya kalau misalkan dicari tinggi, maka setengah kali S akar 3. Nah, kalau keliling karena sisinya sama semua, maka tinggal 3 dikali panjang sisinya. Selanjutnya, segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, tinggal kita cari luasnya setengah alas kali tinggi. Nah, tingginya kita cari dulu tinggi segitiganya. Keliling tetap kita jumlahkan. Dan yang terakhir siku-siku, ini yang paling gampang. Luas itu tinggal setengah
kali alas kali tinggi. Keliling tinggal dijumlahkan sisi-sisinya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Latihan soalnya yang pertama. Besar sudut-sudut suatu segitiga 2x, x tambah 40, dan 4x tambah 35. Jenis segitiga tersebut adalah, nah kalau diketahui sudut maka kita harus tahu dulu nih besar sudutnya berapa ya. Nah, pertama gimana? Kita cari x karena di sini masih ada x. Dari mana carinya? Ingat, sifat segitiga total sudutnya sebesar 180. Nah, maka total dari semuanya nih 2x ditambah x tambah 40 ditambah 4x tambah 35, ini totalnya harus sama dengan 180. 2x tambah x tambah 4x berarti 7x. 40 tambah 35, 75 sama dengan 180. Sehingga 7x sama dengan 180 dikurangi 75. X-nya 105 dibagi 7 sama dengan 15. Nah, ini baru X. Maka dari sini kita bisa cari sisinya masing-masing. Yang 2X berarti 2 dikali 15. 2 kali 15 sama dengan 30. Yang X tambah 40 berarti 15 ditambah 40 sama dengan 55. Nah, sudut yang ketiga boleh langsung dikurangi 180 dikurangin 2 yang itu, atau kita masukkan ke rumusnya. 4 kali 15 tambah 35. 60 tambah 35, 95. Nah, karena ada salah satu sudut yang besar yang lebih dari 90 derajat, maka dia adalah segitiga tumpul. Kalau semuanya di bawah 90 kan berarti lancip. Kalau ada yang 90 berarti siku-siku. Tapi kalau ada salah satu yang besar sudutnya di atas 90, maka dia merupakan segitiga tumpul. Oke, nomor berikutnya ya. Diketahui sudut suatu segitiga 68 dan 70. Menurut panjang sisi dan jenis sudutnya, segitiga tersebut adalah, nah sekarang tinggal kita lihat nih. Kalau sudutnya 68 dan 70, sudut yang ketiganya berapa? Nah, tinggal kita cari ya. Berarti sudut yang ketiganya itu adalah 180 dikurangi 68 tambah 70. 180 dikurangi 68 tambah 70, 138. Oke, hapus dulu. 138. 180 dikurangi 138 itu adalah 42. Nah, kalau kita lihat ketiga sudutnya ya ada 42, ada 68, ada 70, itu semuanya kurang dari 90 derajat, maka dia merupakan sudut lancip. Nah, terus ada yang sama nggak? Nah, kalau nggak ada sudut yang sama, maka sisi di hadapannya pun berbeda-beda. Berarti segitiga lancip sembarang. Ya. Jadi kalau lihat dari sisinya maka dia segitiga sembarang. Kalau dilihat dari sudutnya dia adalah segitiga lancip. Oke, mudah ya. Nomor berikutnya. Diketahui sisi-sisi suatu segitiga sebagai berikut. 8, 6, 2, 10, 12, 9 dan seterusnya. Yang dapat dilukis membentuk segitiga adalah, nah ingat bahwa syaratnya adalah A tambah B harus lebih besar dari C. Nah, kita cari dulu yang terpendeknya. Yang pendek-pendek berarti kan 2 tambah 6. Yang ini berarti 2 tambah 6 sama 8. Yang ini 9 tambah 10 sama 12. Yang ini 5 tambah 8 sama dengan 8. Nah, kalau kita isikan di sini, ini sama dengan, ini lebih besar, ini lebih besar. Nah, kalau ini berarti yang bisa dijadikan segitiga yang mana? Oke, kalau dari sini berarti yang B dan C. Jadi yang B dan C. Gampang ya. Kita lanjutkan. Keliling sebuah segitiga sama kaki 50 jika panjang alasnya 16,
Maka luas segitiga tersebut adalah, oke, Miss gambarkan dulu nih. Segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki berarti kakinya sama ya panjangnya ini. Ada dua sisi yang sama panjang. Alasnya 16. Nah, kalau ini kita anggap A gitu sisinya. Berarti kita bisa cari A dulu ya. Total kelilingnya adalah 50, berarti A tambah 16 sama dengan 50. 2A sama dengan 50 kurang 16. Maka A-nya adalah 34 dibagi 2 sama dengan 17. Nah, karena kita tahu A-nya 17. Ya, A-nya 17 benar. Miss tulis aja langsung ya. 17. Nah, ingat Pythagoras. Kita udah masuk tuh Pythagoras kemarin ya. Maka kita bisa cari tingginya. Nah, ini Miss cari. Ingat, tinggi itu tegak lurus. Maka di sini 8. Nah, 8, 17. Triple dong. Tingginya adalah 15. Nah, langsung aja tingginya 15. Nah, luas segitiga sama kaki adalah alas kali tinggi bagi 2. Kita sudah punya alas. Alasnya adalah 16. Tingginya adalah 15 per 2. Sederhanakan, 16 bagi 2, 8. 8 kali 15, 80 tambah 40, 120 cm persegi. Gitu. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Jika CD sama dengan 8, langsung Miss tulis di sini aja di gambarnya ya. CD-nya 8. Lalu AE-nya 4, BE-nya 6, luas ADBC. Nah, di sini mah langsung aja nih bahwa luas ADBC itu ya tinggal alas kali tinggi bagi 2. Tapi kan tingginya adalah tinggi yang tegak, garis yang tegak lurus gitu ya. Nah, ini sebenarnya langsung aja. Kalau mau dipecah itu sebenarnya luas ADBC itu adalah luas segitiga ADC ditambah luas segitiga BDC. Nah, alas ADC itu berarti AE kali CD per 2. Yang ini BE kali CD per 2. Nah, ini kan sama-sama CD, berarti langsung boleh nih. Berarti jadi CD-nya dikeluarkan, CD per 2, AE tambah BE. Nah, tinggal kita masukin angkanya. 8 per 2, 4 tambah 6. Sederhanain, 4 dikali 10 sama dengan 40. Gitu. Gampang ya? Gampang. Kita lanjutkan. Besar sudut B. Nah, ini satu segitiga udah ketahuan total sudutnya semua. Kita ingat total sudut adalah 180. Maka sudut A itu 80. Ditambah sudut B 3X kurang 5. Ditambah sudut C 5X tambah 5. Ini adalah 180 derajat. 3X tambah 5X 8X. Tambah 80 sama dengan 180. 8X sama dengan 180 dikurang 80. X-nya 100 dibagi 8 sama dengan 12,5. Udah selesai belum? Belum. Yang ditanya adalah sudut B. Sudut B itu adalah 3X kurang 5. Berarti 3 dikali 12,5 dikurang 5. 37,5 dikurang 5 sama dengan 32,5 derajat. Oke, gampang. Kita lanjutkan nomor 7. Besar sudut ABC. Nah, ini kita bisa cari X-nya dulu nih. Dari mana? Kita fokus ke sini nih. Nah, ini kan berpelurus ya. Kalau berpelurus itu adalah total sudutnya 180 derajat. Sehingga kita bisa cari dulu nih. 5X
tambah 60 sama dengan 180 derajat. Maka 5X 180 dikurang 60. X-nya 120 dibagi 5, 24. Nah, sudut ABC, sudut ABC itu adalah ingat sudut luar ya, Miss tulis deh. Sudut luar itu sama dengan jumlah dua sudut yang dalam. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat 4X yang luar itu kan 4X. 4X itu sama dengan 60 ditambah sudut B-nya, sudut ABC. Nah, X-nya kan kita udah punya, berarti 4 dikali 24 sama dengan 60 tambah sudut ABC. Gitu ya. Maka sudut ABC-nya adalah sudut ABC, kok sudut jadi segitiga. Oke. Maka sudut ABC adalah 4 kali 24, 96 dikurangi 60 sama dengan 36 derajat. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan nomor 8. Ya, luas daerah yang diarsir. Kalau ingat materi segi 4, kita pernah belajar materi dua bangun yang berpotongan itu ya. Bagaimana cara mencari luasnya. Nah, cuman ini dibalik. Biasanya kan yang diarsir yang bagian segitiga ABE ini ya. Nah, sekarang dia tidak diarsir. Nah, berarti rumusnya juga berubah. Di sini sekarang yang biasanya luas yang tidak diarsir, maka sekarang rumusnya menjadi luas arsir. Luas yang diarsir itu adalah luas bangun yang pertama, segitiga ABC ditambah luas segitiga ABD dikurangi 2 kali luas yang tidak diarsir di sini, berarti A, B, E. Oke, langsung kita masukkan aja ya. Luas yang diarsir berarti sama dengan luas ABC. Alas kali tinggi bagi 2, berarti alasnya 8. Tingginya berarti sini semua ya. Tingginya itu berarti dari sini ke sini nih. Dari sini ke sini berarti 4 tambah 6 tambah 6, 16. Kalau yang ini tingginya ke sini. Yang segitiga ABD ini adalah 10. Berarti segitiga ABC 8 dikali 16 per 2. Ditambah 8 kali 10 per 2. Dikurangi 2 kali 8 kali 4 per 2. Coret-coret 8, coret-coret 4, coret-coret. Oh, coretnya kesini aja. Sebentar nih, Miss. Oh, nggak apa-apa lah, udah tanggung. 4. 8 kali 8, 64 ditambah 40 ditambah 32. Kok ditambah? Dikurang. Ini dikurang. Berarti 32 tambah 40, 72 cm persegi. Gitu ya. Jadi kita variasiin, cuman beda arsir tidak arsirnya, sama yang materi segi 4. Cuman kita ingat konsepnya ya, bahwa luas yang nggak kepotong itu sama dengan luas bangun pertama tambah luas bangun kedua dikurangi 2 kali luas perpotongannya gitu. Oke, kita coba satu soal lagi. Keliling bangun di samping. Nah, yang namanya keliling itu kan kita jumlahkan semua nih panjang sisi-sisinya. Nah, di sini kita baru punya 12 sama 6. Nah, di sini bisa ini 8, 15, triplenya ini 17. Ini juga 17. Karena di sini 8, maka ini juga 8. Ya. Lalu ini 8 sama 12, maka di sini 20. Nah, ini berapa nih? Kita bisa dapat, karena di sini 6, maka ini juga 6. 8, 6, triplenya adalah 10. Nah, udah dapat semua angka-angkanya, maka kelilingnya tinggal kita jumlahkan semua angkanya. 17 tambah 17 tambah 12 tambah 6 tambah 20 tambah 10. 34, 34, 36, 46, 52, 72, 82 cm. Gitu. Gampang ya. Jadi kalau keliling tinggal kita jumlahkan panjang sisi-sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Oke.
Baik, mudah-mudahan penjelasan dari Miss bisa difahami, bisa membantu kalian ketika menghadapi ujian akhir nanti ya. Seperti biasa, kalau ada yang kurang paham, boleh tanya Miss, insya Allah akan Miss jawab. Oke, kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya ya.